Olahraga, nama saya Zaki Muhammad Fauzan dari Prodi Psikologi asal Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, Prodi Informatika, asal saya dari Tasikmalaya. Nama saya Alfian Gatot Apesnowo dari Prodi Informatika, saya berasal dari Kota Wonogiri. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramauski dari Prodi Pendidikan Agama Islam, asal saya dari Makassar. Perkenalkan, nama saya Nelia Diana Angelita dari Prodi Farmasi, asal saya dari Jepara. Perkenalkan, nama saya Lia Julianti Kamil dari Prodi Farmasi, asal saya Kalimantan Barat. Dan setelah ini kita akan memperlihatkan video budaya lokal mulai dari teman kita dari kanan. Saya akan menjelaskan tentang video berikut ini, yaitu Tari Mapag Panganten. Adalah sebuah tarian arak-arakan yang terdapat dalam serangkaian upacara pernikahan adat Sunda. Dalam bahasa Sunda, mapag berarti menjemput atau menyambut, dan panganten berarti pengantin. Tari mapag pengantin dilakukan di tempat pernikahan berlangsung. Terdapat banyak versi tari mapag pengantin yang tampak tersebar di tanah Sunda. Adat ini sering dilakukan di berbagai pernikahan. Hampir semua orang Sunda atau orang Jawa Barat pasti melakukan tari mapag ini. Untuk video kedua ini adalah adat saweran. Saweran adalah kebiasaan yang dilakukan dengan menaburkan sejumlah benda-benda kecil yang bermakna khusus ke orang-orang. Saweran ini biasanya sering dipakai oleh para pengantin, kalau tidak oleh orang yang memiliki hajatan. Hajatan itu kalau diartikan Indonesia acara selamatan. Biasanya di dalam saweran itu terdapat seperti uang kecil seperti 500-an, 1000-an, dan terkadang ada permen ataupun barang kecil yang lainnya. Saya akan memperkenalkan budaya lokal dari Wonogiri, yaitu Ketek Ogleng. Ketek Ogleng adalah pertunjukan tari yang para pemainnya mengimitasi gerakan-gerakan monyet yang menyerupai monyet-monyetan berwarna putih. Tarian tersebut diiringi dengan gamelan atau gending, gancaran pancer yang bunyinya kurang lebih ogleng ogleng ogleng. Dari sanalah kemudian seni pertunjukan ini disebut Ketek Ogleng. Gerakan tarian Ketek Ogleng tidak baku dan kaku, malah terkesan atraktif dan akrobatik. Penari pun bebas melakukan improvisasi, misalnya dengan mengajak penonton menari dan bercanda bersamanya di saat pentas seni itu dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat di dalam video, saya akan menampilkan video tentang Grebeg Maulud di Yogyakarta. Grebeg sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti brebeg atau gumerebeg yang berarti suara ribut yang ditimbulkan oleh sorakan dari para penonton. Selain itu, tradisi grebeg juga identik dengan keberadaan gunungan yang terdiri dari makanan seperti sayuran, kacang-kacangan, cabai merah, telur, beberapa makanan berbahan dasar beras sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Tradisi Grebeg Maulud ini adalah puncak acara dari perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa dikenal dengan perayaan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Grebeg Maulud ini dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Mulud atau Rabiul Awal yang dimulai sejak pukul 7:30. Acara ini biasanya diawali dengan parade para pengawal istana atau bergodo yang terdiri dari Bergodo Wirobrojo, Daeng, Patangpulo, Jogokaryo, Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, Mantri Jero, Surakarsa, dan Bugis yang mengenakan seragam kebesaran masing-masing. Pasukan ini akan berparade dari halaman utara Kemandungan dari keraton menyeberangi Siti Hinggil atau menuju ke pagelaran alun-alun utara. Setelah itu pada pukul 10, 7 buah gunungan yang telah dipersiapkan akan dibawa meninggalkan keraton Yogyakarta dengan didahului oleh pasukan Bugis dan Surakarsa.
Saat parade menyerbangi alun-alun utara, maka akan dilakukan tembakan salvo dan sorakan pengawal keraton yang sudah siap menyambut kedatangan gunungan tersebut. Prosesi riuh inilah yang kemudian menjadi asal muasal sebutan atau istilah garbek atau grab. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang video tersebut. Jadi video ini adalah tari Mapadendang, yaitu tari pesta panen adat Bugis, Sulawesi Selatan. Mapadendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta pasca panen pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapadendang ini merupakan pagelaran seni tradisional yang sering dilakukan oleh suku Bugis. Ya, selanjutnya di video berikut adalah upacara adat pemakaman Rambu Solo. Merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh, atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Keunikan dari adat Toraja tersebut, bagi bangsawan kasta tertinggi yang mati akan dibuatkan tahu-tahu, yaitu patung referensi dirinya. Pesta Baratan adalah salah satu tradisi karnaval masyarakat Jepara yang erat kaitannya dengan Ratu Kalinyamat. Kata Baratan berasal dari sebuah kata bahasa Arab, yaitu baroh, yang berarti keselamatan, atau barokah, yang berarti keberkahan. Kegiatan dipusatkan di Masjid Al-Makmur, Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan. Ritualnya sangat sederhana, yaitu setelah sholat maghrib, umat Islam di desa setempat tidak langsung pulang, tetapi mereka tetap berada di masjid atau musola untuk berdoa bersama. Surat Yasin dibaca 3 kali secara bersama-sama, lalu dilanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian memanjatkan doa nisfu Sya'ban dipimpin ulama atau kiai setempat. Setelah itu, makan atau bancaan dengan nasi puli dan melepas arak-arakan. Kata puli berasal dari bahasa Arab, yaitu afuli, yang berarti maafkanlah aku. Puli terbuat dari bahan beras dan ketan yang ditumbuk halus dan dimakan dengan kelapa yang dibakar atau tanpa dibakar. Tradisi pesta Baratan rutin dilaksanakan setiap tanggal 15 Sya'ban dalam kalender Hijriah atau 15 Ruah kalender Jawa yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Terdapat tarian, yaitu tarian Hidayu. Hidayu merupakan kependekan dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Banyak seniman dari kota Singkawang yang menjadikan Hidayu sebagai media untuk berkarya. Hidayu singkatan dari 3 suku utama yang ada di Kalbar, yaitu Tionghoa, Dayak, Melayu, yang dibentuk menjadi suatu tarian khas Kalbar. Tarian ini melambangkan persatuan suku yang ada di Kalbar yang saling hidup berdampingan. Selanjutnya, ini adalah alat musik namanya sapeh. Sapeh adalah sebuah alat musik tradisional dari beberapa orang Ulu atau orang Hulu yang tinggal di rumah-rumah panjang di sepanjang sungai Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sarawak. Cara memainkannya berbeda dengan cara memainkan melodi gitar karena jari-jari tangan hanya pada satu senar yang sama bergeser ke atas dan bawah. Biasanya para pemusik ketika memainkan sebuah lagu hanya dengan perasaan saja. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.